Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, memohon kiranya rahmat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memahaminya. Ini doa hamba-Mu, memohon kuasa-Mu, mohon berkat-Mu, memohon tuntunan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah kebisingan di mana-mana. Ayat inti Markus 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya adalah seorang rasul keheningan. Saya bekerja di perpustakaan yang mengutamakan ketenangan. Tetapi bahkan di perpustakaan pun terdengar suara mesin fotokopi, suara pintu tertutup, bisik-bisik, dan bunyi klik dari tombol komputer. Teman-teman memberitahu saya bahwa saya menjadi seorang fanatik terhadap keheningan. Itu menyerang kita dari segala sisi. Adalah tidak mungkin kita bisa mengabaikannya. Bahkan mobil kita pun berbicara kepada kita atau berdengung dan berbunyi untuk mendapatkan perhatian kita. Beberapa tahun yang lalu, saya memutuskan untuk membaca dengan teliti sebuah edisi bagian belakang dari The Congressional Record, sebuah dokumen paling menarik yang kami dapatkan setiap hari. Dr. Lloyd John Ogilvy adalah pendeta senat. Doanya berbicara kepada jiwa saya, dan saya ingin membaginya dengan Anda. Bapa terkasih, hidup kami tercemar oleh kebisingan. Suara menggelegar dari masyarakat yang bising membombardir telinga kami dan menggelisahkan jiwa kami. Pesawat televisi jarang dimatikan. Kami menyalakan radio mobil kami pada saat yang sama kami menyalakan kunci kontaknya. Musik dibunyikan kemanapun kami pergi, mulai dari toko kelontong sampai ke gym. Di jalanan, klakson berbunyi dan berdesit, dan amarah berkobar. Sementara itu, orang-orang di sekitar kami berbicara terus-menerus mencari tahu apa yang ingin mereka ucapkan dengan kumpulan kata-kata. Sangat mudah untuk kehilangan seni berdiam diri. Bahkan di saat tenang ini, pikiran kami berpacu, sistem saraf kami ada dalam keadaan siaga, dan kami seperti pelari cepat yang menunggu senjata tanda mulai berdentum. Tenangkan kami ya Tuhan, agar kami bisa berkarya dengan kreatif hari ini. Tuhan, kami mendengar suara-Mu berkata, "Diam, tenanglah." Kami ingin keajaiban keheningan itu dan menerima itu sebagai anugerah-Mu. Kami menghembuskan ketegangan dan menghirup nafas Roh-Mu. Pada waktu berdoa saat ini, berbicaralah kepada kami bisikan kasih dan kepastian-Mu, rahmat dan bimbingan-Mu. Siapkan kami untuk hari di mana kami bisa tenang di dalam hati kami, sambil hidup di dunia yang bising. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 30 ayat 15 memberitahu kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam hati Tuhan kecuali kita pergi ke puncak gunung bersama Yesus. Itu berarti mematikan komputer, TV, radio, telepon, dan segala perlengkapan lainnya yang berteriak kepada kita. Tuhan, kiranya hidup saya merespons dengan keteduhan yang sama seperti angin dan ombak ketika Engkau memerintahkan, "Diam, tenanglah." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di kaki salib-Mu. Kami menaikkan syukur oleh karena penjagaan perlindungan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh datang saat ini mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman ini boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menolong kami untuk fokus mendengarkan suara-Mu. Bapa, berkati semua anak Tuhan yang saat ini siap melakukan semua aktivitas mereka. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, bahkan Engkau akan tambahkan sukacita di dalam melakukan semua kegiatan, sehingga kesuksesan boleh diraih. Kalaupun kami diperhadapkan dengan cobaan tantangan hidup, kami percaya juga bahwa Tuhan selalu di pihak kami dan siap menolong kami. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semua anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Jadikan mereka anak Tuhan yang menang bersama-sama dengan Engkau. Karena kami berdoa dalam nama Yesus.